Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ambarwati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan mendengarkan Ibu Ambar untuk menyampaikan pemaparan tentang budaya positif. Langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah rawuh di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sharing bersama tentang budaya positif yang sudah dilakukan kita semua dan insya Allah akan berdampak kepada baik guru, karyawan maupun siswa-siswi kita. Budaya positif ini sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu panjenengan semua setuju dengan yang namanya pernyataan berikut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi anak. Apakah Anda menyetujui dengan hal-hal seperti ini? Ada yang setuju atau tidak dari pernyataan ini? Kira-kira kita ada yang setuju dan ada yang tidak. Ya. Karena dari beberapa pernyataan ini ada yang bertentangan dengan hati nurani dan ada juga yang istilahnya mungkin di batin kita juga masih itu wajar atau wajib atau tidak. Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantoro itu seorang pendidik adalah seperti seorang petani. Apa itu? Atau tukang kebun. Karena anak-anak itu seperti biji tumbuhan, di mana yang perlu disemai, kemudian ditanam, kemudian tukang kebun itu juga yang akan ibaratkan anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang akan ditanam. Kemudian baik di tanah yang subur atau dibutuhkan sinar matahari dan juga pengairan yang baik, maka bibit jagung pun ketika kita diberikan tempat yang baik, kemudian diolah dengan baik, itu pertumbuhannya akan lebih cepat daripada di tanah atau perawatan yang tidak mendapatkan perhatian. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya yang akan kita pelajari adalah materi disiplin positif. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebijakan universal. Nah, makna disiplin itu seperti dari apa? Makna disiplin yang pertama berasal dari bahasa Latin,
ya, atau disiplina artinya belajar. Jadi disiplin itu kita adalah belajar. Disiplin itu ada beberapa hal. Yang pertama, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang akan dicapai yang dia hargai. Jadi kenapa kita harus disiplin, kenapa kita harus melakukan ini, sebenarnya apa sih, untuk apa? Kita punya tujuan. Ibaratkan kita naik sepeda motor, ketika sepeda motor itu semua jalan itu kita penuhi dari dua arah, maka tidak ada yang mau mengalah, maka banyak akan ada tumbukan. Tetapi ketika kita bisa mendisiplinkan sesuai aturan, ada yang satu saling jalur separuh-separuh atau jalur kiri semua, maka kita akan ada cepat mencapai tujuan. Seperti itu. Jadi kita akan belajar itu ada tujuannya, dan juga disiplin itu adalah caranya. Jadi ketika disiplin ini kita budayakan, makna disiplin nanti akan berubah, ya. Jadi ketika disiplin ini dilakukan seseorang pada orang lain terhadap kepatuhan peraturan, maka disiplin itu biasanya diibaratkan sebuah ketidaknyamanan karena dipaksakan. Ketika orang tidak suka aturan itu kan dia harus disiplin, misalnya anak harus pakai sepatu hitam, anak tidak boleh pakai sepatu berwarna misalnya, itu kan kayak terpaksa atau tidak nyaman. Tetapi sebenarnya ketika kita itu akan mencapai sebuah tujuan, itu sebenarnya adalah hal yang kalau sudah biasa dilakukan itu enak, seperti itu. Itulah kita belajar sebuah disiplin, ya. Boleh pepatah mengatakan disiplin itu tidak enak, tetapi lebih tidak enak lagi kalau tidak disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang ada, yang bisa kita lakukan. Menurut William Glasser, nilai-nilai kebajikan itu apa? Adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, ya. Jadi baik lintas bahasa, suku bangsa, kemudian agama, dan berbagai latar belakang. Jadi universal, dunia membumi. Jadi di sini itu setiap perilaku atau perbuatan itu semuanya mempunyai tujuan. Saya kira orang berbuat sesuatu pasti mempunyai tujuan. Tidak mungkin orang mau sekolah di SMK itu tujuannya apa? Pasti dia punya tujuan. Tidak asal sekolah seperti itu. Kenapa kita mengajar di SMK, kemudian jurusannya apa? Kita juga punya tujuan karena ingin mencerdaskan anak dan bangsa. Kemudian nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan ini kita akan memotivasi karena dia mempunyai unsur intrinsik, unsur dari dalam, ya, unsur dari dalam yang terbangun, sehingga memotivasi diri untuk mencapai tujuan yang mulia. Biasanya nilai-nilai ini berhubungan dengan profil pelajar Pancasila yang sedang digalak-galakkan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Kemudian yang kedua, kita teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu motivasi? Apa itu hukuman? Kemudian nanti apa itu restitusi? Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya ini adalah motivasinya dari eksternal, ya. Kira-kira kalau saya tidak melakukannya itu sanksinya apa ya? Saya akan jadi apa ya? Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang terjadi kalau saya nggak melakukannya? Misalnya seperti ini. Kalau saya tidak pakai baju dimasukkan, misalnya untuk anak, itu kira-kira nanti saya akan dapat apa ya? Hukuman atau bagaimana? Motivasi
konsekuensi yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya mengerjakan tugas misalnya tepat waktu? Biasanya kita hubungannya sama reward. Nanti kalau A itu pasti ngasih reward. A guru B mungkin saya akan dikasih nilai lebih kalau tugasnya lebih awal. Kemudian motivasi yang internal adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya. Ketika kita akan melakukan sesuatu, pasti saya nanti akan naik kelas seperti itu. Misalnya kalau untuk anak, kalau untuk guru berarti saya sudah bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Nah, ini hukuman atau konsekuensi tindakan guru yang sering tidak kita sadari, ya, yang sering tidak kita sadari. Ini masuk hukuman atau konsekuensi, ya. Misalnya, tindakan guru mencatat 100 kali, ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Anak suruh nulis 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Beda tipis ya. Kita harus mengerti itu hukuman atau konsekuensi. Ini beda tipis loh. Kita bahaya loh. Ya. Nah, itu hukuman atau konsekuensi. Nah, seperti itu. Ketika inilah kita nanti akan mempelajari itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian misalnya kita suruh anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti kita juga akan belajar semua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu tam. Itu hukuman atau konsekuensi. Kita ini beda tipis hukuman sama konsekuensi, makanya harus mensosialisasikan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran regional. Nah, inilah hukuman atau konsekuensi yang beda tipis. Nanti kan kita pelajari bersama. Oh ya. Nah, kita lihat tadi ya. Hasilnya seperti ini. Mencatat 100 berarti itu hukuman. Mengelilingi lapangan itu hukuman. Push up itu hukuman. Mengganti kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan BJK itu konsekuensi. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu bisa dikesani. Hukuman itu sesuatu menyakitkan yang harus terjadi. Ya, kalau orang dihukum itu kan menyakitkan. Tetapi ketika konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini beda tipis ya. Apa sih bagaimana penerapannya? Hukuman itu membuat anak sakit, fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, walaupun sama-sama melakukan, tetapi yang satu itu bisa berimbang sampai next time, long time, tapi kalau yang itu short time. Jadi waktunya pendek, kalau sudah melakukan ya sudah selesai. Tapi kalau hukuman kan dia itu teringat sampai dia lulus, biasanya seperti itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau dikonsekuensi menghargai kedisiplinan. Kemudian paksaan, kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi ada stimulus, ada respon. Kemudian kalau hukuman cenderung mendorong anak menyakiti diri sendiri.
Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan untuk konsekuensinya. Kalau di hukuman, konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Seperti itu. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Efeknya apa? Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai. Tapi kalau kehilangan itu membuat tidak nyaman itu sementara atau temporer. Nah ini penghargaan pengaruh jangka pendek panjang. Kalau penghargaan itu ada tidak efektif atau prasyarat, penghargaan itu bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini kita akan belajar keyakinan kelas yang nantinya akan menghasilkan kesepakatan kelas. Mengapa tidak ada peraturan kelas, tetapi mengapa harus ada keyakinan kelas? Ya. Peraturannya di situ kita mengapa peraturan harus menggunakan helm, mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci, kemudian harus datang tepat waktu. Ini adalah untuk peraturan-peraturan dalam keyakinan kelas. Peraturannya adalah seperti ini, keyakinannya seperti ini. Nah, peraturannya mengembalikan pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, kemudian hadir itu, kemudian seperti ini. Nah, keyakinannya memiliki tanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian memiliki komitmen, ya, menjaga peduli dan kesehatan mental. Nah, untuk membuat keyakinan kelas kita harus bersama anak-anak, tidak boleh membuat sendiri, ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas kita bikin bersama. Di sini siswa mengusahakan keyakinannya, mau keyakinan yang seperti apa? Di sini, nah inilah ketika kita akan kesepakatan kelas, kesepakatan yang seperti apa, kan? Kesepakatan yang seperti apa? Kita bareng sharing dengan anak-anak. Kesepakatan kelasnya yang seperti apa, kan? Kita bareng-bareng, kemudian nanti kita benturkan, nanti menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, contoh ini. Keyakinan kelas ini dari anak-anak ada sopan santun, menghormati, saling bekerja sama, menjaga kebersihan, disiplin waktu, dan sebagainya. Materi yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, kita sebagai manusia itu mempunyai beberapa kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan diterima, rasa terima. Ya. Kita sudah punya kasih sayang, tapi ketika lingkungan tidak menerima kita, rasanya itu kebutuhan kita benar. Kemudian kemasangan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kira-kira ketika ini di kelas, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit, aku pakai sandal jepit rambut baru. Ini untuk anak kecil misalnya, kalau kita untuk usia yang besar, saya pakai kerudung baru, pakai sepatu baru. Kalau kita nggak ditegur sama guru. Kalau anak-anak kan senang, kita butuh kebutuhan apa? Terus di sini, aku sebel, pekerjaanku kalau tidak rapi, malah guru menunjukkan ke teman-temanku, padahal hasil kita itu belum bagus. Malah menunjukkan ke teman-teman, kan kita jadi apa? Kamu butuh apa? Ini kebutuhan ingin diakui atau ingin dihargai, gitu kan? Lima, posisi kontrol, next. Jadi nggak bisa. Posisi kontrol itu ada kontrol dari luar, kontrol dari yang gagal, sukses atau berhasil, dan identitas berhasil. Kontrol diri dari luar, dari dalam,
menghindari hukuman, mengharapkan imbauan atau ketergantungan pada orang, kemudian menghargai diri sendiri. Ketika guru berbuat misalnya menghadik, menunjuk-nunjuk seperti ini misalnya, itu menyakitkan atau menyindir, biasanya membuat orang merasa bersalah. Lewat teman bagaimana, pemantau bagaimana, manajer bagaimana, itu kita akan ada batasannya. Kalau jaringan sudah bersikap sebagai teman, biasanya akan membuatkan alasan-alasan. Tapi ketika sudah sebagai pemantau, itu biasanya nanti akan diukur atau menghitungnya seperti apa. Ketika sikap perilaku kita pada siswa seperti itu. Kira-kira saya kecewa pernyataan seperti ini, saya kecewa dengan kamu. Ini kira-kira yang nanti yang mengatakan siapa? Pemantau, manajer, atau teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu nanti kontrolnya dari siapa? Yang mengingatkan. Ayolah kamu lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira ini yang kontrol-kontrol seperti ini, yang nanti yang memberikan siapa? Ayolah demi lakukan ibu atau bapak itu teman. Kalau kamu mendapat nilai tambah berarti dari pemantau. Kalau sudah tingkatnya manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Biasanya manajer akan ada sanksi terus, kemudian dia akan mencoba kamu itu berhasil atau tidak. Kemudian di segitiga restitusi ini kita akan belajar segitiga restitusi, di mana posisi ini adalah validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilitaskan identitas. Di satu sisi, nilai-nilai apa yang telah disepakati oleh satu kelas. Kemudian kamu ingin menjadi seorang seperti apa, kan? Kemudian di bawahnya lagi, setiap orang itu semuanya pernah melakukan kesalahan. Dan kita itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Hanya nanti bagaimana kita harus mencarikan dari segitiga ini untuk penyelesaiannya seperti apa. Dan ini ketika kita melakukan sebuah kesalahan, pasti kita ada punya alasan kenapa kita melakukan hal itu. Kemudian cara yang efektif itu bagaimana agar setiap masalah kita bisa diselesaikan dengan adanya segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi misalnya ketika guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini, Bapak Ibu guru itu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar. Tetapi bagaimana kita akan mencari solusinya, menyelesaikan masalah. Kalau kita atau murid menyalahkan diri kita sendiri, nanti sikap sisi buruknya, sisi baiknya kan kita tidak bisa menghargai diri sendiri, adanya seperti itu. Jadi anak akan merasa dia gagal sebagai dirinya sendiri. Next. Kemudian yang berikutnya ketika ini membantu siswa mengenali basic need-nya, kebutuhan dasar. Ketika dia melakukan kesalahan, itu apakah dia itu power, freedom, love and belong, dan fun and survival. Jadi ketika guru berkata ini validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ini. Jadi apa yang sih yang penting dari kamu ketika kamu melakukan ini? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini bisa untuk stimulus ke anak. Jadi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi bagaimana sikap yang lain yang baru? Maukah kamu belajar dengan cara yang lain, tanpa harus memukul, tanpa harus coret-coret dan sebagainya? Jadi apakah besok kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi? Dan seperti itu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan,
kita melihat anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi guru harus berkata seperti apa? Apa nilai yang dipercaya di kelas yang kita percaya di kelas yang sudah disepakati? Kemudian nilai-nilai universal tadi keyakinan kelas itu yang sudah disepakati. Kelas idealnya yang seperti apa? Yang sudah kita sepakati, yang sudah kita bikin tadi. Ya seperti itu. Kemudian kira-kira kalau kelas sudah ada keyakinan kelas tadi yang sudah di awal, kemudian yang kamu rasakan sendiri imbasnya kan untuk kelas bukan untuk kita. Next. Nah, contoh ya, implementasi budaya positif. Tiap pagi kita masih ada ini garis ya. Sebelum mulai ada doa dan sebagainya, ada briefing. Contoh lain. Nah, ini kebersihan, kebetulan ya. Ini kita ambil di LPL. Next. Nah, ini juga termasuk implementasi budaya positif untuk cinta tanah air, kemudian untuk positif ketika baris berbaris dan sebagainya. Seperti ini. Nah, ini pramuka juga kedisiplinan dari sini juga ada. Nah, termasuk mencuci tangan, disiplin pada tempatnya, sembarangan. Hal-hal kecil inilah yang kalau kita kebiasaan akan menjadikan budaya positif. Implementasi segitiga revisi ada di videonya. Bapak ya, kasus 1 misalnya, anak kalau datang terlambat, kita suruh berdoa ya, membaca suratan-suratan pendek melalui handphone ya, karena memang kadang-kadang tidak ada Al-Quran atau juz amma, kita pakai handphone saja seperti itu. Next, kemudian anak yang tidak mengerjakan tugas, kita juga ada pendekatannya, bagaimana yang tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nah, ini kita lihat videonya. Nah, contoh kasusnya, Sabrina bangun terlambat, buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari sepatunya hitam tertera di peraturan sekolah. Nah, kebetulan ada Pak Lukman, sepatu Sabrina warnanya coklat, gitu kan. Kemudian dia salah menggunakan sepatu. Kemudian guru menanyakan, nah ini kok pakai sepatu coklat, kemudian sesuai peraturan dia melanggar. Sabrina meminta maaf, kemudian melanggar peraturan dan tidak sanggup ambil sepatu di rumah dan diantar ke sekolah. Seperti itu kawan. Nah, seperti inilah termasuk contoh-contoh kasus yang akan kita menggunakan restitusi tadi, penyelesaian. Nah, dari tadi kita akan bab awal sampai akhir, dari disiplin positif sampai dengan restitusi, apa yang bisa didapatkan dari materi tadi, kemudian perasaan yang muncul ketika mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, kemudian penerapan segitiga restitusi, bagaimana dan caranya kita mengontrol setiap kesalahan dan bagaimana solusi untuk membuat menyelesaikan masalah dari sebuah keadaan yang ada di kelas. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya ada beberapa yang mungkin tadi kurang sempurna, tapi sedikit saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan yang sudah disampaikan Bu Ambar. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin dari saya itu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya tak nut. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pelajaran? Tapi nggak pernah ditagih juga sama Pak Samsul. Oh, nggak pernah cerita, nggak pernah ditagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Nugraheni. Saya rekan sejawat dari Ibu Sri Ambarwati dari SMK Negeri 5 Kendal. Saya memberikan apresiasi positif kepada beliau karena beliau sudah mau menerapkan budaya positif dalam pembelajaran, diantaranya yaitu memulai pembelajaran dengan membaca surat-surat pendek. Hal ini diberikan kepada siswa agar siswa memulai pembelajaran dengan kesiapan yang lebih baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan pengalaman saya waktu diajar oleh Bu Ambar. Saya pernah tidak mengikuti pelajarannya Bu Ambar dikarenakan ada suatu hal. Kemudian saya ditelepon sama Bu Ambar melalui media komunikasi, dan saya juga diberitahukan kepada orang tua saya kenapa saya tidak masuk pelajarannya. Kemudian beliau juga memanggil saya dan orang tua saya dan ditanyai di suatu ruangan konseling. Itu ditanyai alasan saya kenapa tidak mengikuti pelajarannya. Di situ saya menjelaskan alasan kenapa saya tidak mengikuti pelajarannya, dan juga orang tua saya pun begitu ditanyakan apakah saya memang benar-benar bolos atau ada keperluan yang lainnya. Di situ saya hanya ditanyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu sangat sederhana, seperti halnya alasan kenapa tidak ikut pelajarannya, apakah karena ada masalah pribadi dengan teman ataukah dengan guru pengaku. Di situ saya juga menjelaskan saya hanya ikut teman, tidak masuk pelajarannya karena kan saya masih remaja, keingintahuannya lebih banyak dan pengalaman mungkin masa-masa kenakalan saya. Di situ Bu Ambar juga menjelaskan kenakalan remaja juga ada yang positif, ada yang menjerumus terlalu negatif, seperti halnya membolos. Di situ Bu Ambar menjelaskan bahwasanya membolos saat pelajaran itu bisa berpengaruh buruk untuk kedepannya, yaitu untuk masa depan kurang dapat ilmu pendidikan yang mumpuni. Dan kedua juga di situ Bu Ambar menjelaskan karena pentingnya pelajaran yaitu untuk bekal di masa depan yang akan mendatang. Sekian dari saya dan itulah pengalaman saya waktu tidak mengikuti pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan pengalaman saya belajar dengan Bu Ambar. Dulu saya pernah terlambat masuk pelajarannya Bu Ambar. Di situ saya diberi nasihat agar tidak mengulanginya lagi. Dan sesuai kesepakatan kelas yang telah dibuat, saya di situ membaca surat Anas sebanyak 5 kali dan beberapa ayat pendek. Di situ saya diberitahu supaya tidak terlambat ke depannya dan memperbaiki perilaku saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Waluyo dari kelas 12 TBSM 1. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika diajari oleh Bu Ambar mengenai nilai, yaitu ketika siswa mengumpulkan tugas tepat waktu, siswa tersebut akan diberikan nilai tambah, dan ketika
siswa tersebut mengumpulkan tugas terlambat, siswa tersebut akan diberikan nilai sedikit lebih buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Sumati Ramadhani dari kelas 12 TPSM 1. Saya di sini akan menjelaskan metode pembelajaran yang diajarkan Bu Ambar. Metode belajar dengan catatan online Canva yang diajarkan Bu Ambar membuat saya lebih senang karena saya menyukai gambar. Jadi ketika belajar saya lebih senang yang ada gambar-gambar, dan di Canva memudahkan saya memilih sesuai selera saya. Selain itu, pembelajaran yang diajarkan Bu Ambar tidak jenuh. Meskipun kami bergantian menunggu jadwal praktek, kami tetap melakukan pembelajaran dengan membuat catatan online Canva yang kemudian disimpan di Google Classroom. Dan jika catatan saya tertinggal, saya bisa membukanya di HP. Sekian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari materi kali ini, kita akan merefleksikan dari beberapa materi yang telah kita pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita telah mempelajari apa makna dari disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian, materi yang berikutnya adalah materi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diharapkan dari pembelajaran ini, guru dapat memberikan motivasi dan dapat menempatkan hukuman serta memberikan penghargaan dan melakukan restitusi. Hal lain yang perlu diketahui adalah bagaimana cara membuat keyakinan kelas dari guru dan anggota kelas. Refleksi yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup, bagaimana berkasih sayang dan mempunyai rasa diterima, bagaimana penguasaan, bagaimana kesenangan serta kebebasan. Hal ini dapat dijelaskan di mana setiap manusia mempunyai dasar kebutuhan untuk bertahan hidup. Apapun kondisinya, dia harus bisa bertahan hidup. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima merupakan pengakuan bahwa kehadirannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar atau di mana dia berada. Sedangkan kebutuhan hidup manusia, kebutuhan dasar manusia pada penguasaan di sini adalah menguasai, di mana intinya adalah penguasaan dalam memanajemen diri. Penguasaan dalam arti penguasaan untuk menetralisir, untuk penguasaan emosi, diri, serta bagaimana manajemen untuk bersosialisasi. Pada rekan sejawat, pada
Salam.